Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya di YouTube channel Relon Star. Nah, hari ini saya rindu membagikan kepada Anda semua tentang satu-satunya senjata yang harus kita miliki di zaman pandemik ini. Baik, kita mau membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Akhirnya, saudara-saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, hari-hari ini saya rindu untuk membagikan tentang kebenaran firman Tuhan kepada saudara semua yang terambil di dalam Efesus pasal yang ke-6 ini. Bagian ini di dalam ayat ke-10, judulnya perlengkapan rohani. Di dalam ayat ke-10 bagian ini jelas menunjukkan bahwa hidup ini adalah suatu peperangan. Amin. Yang harus kita menangkan setiap hari. Jadi saudara, peperangan kita ini bukan hanya di saat zaman pandemik ini, tetapi sudah berlangsung dari dulu kala. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, akhirnya saudara-saudara, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah saudara, saat ini bukan saatnya lagi kita menjadi orang Kristen yang santai. Bukan saatnya lagi kita menjadi orang Kristen yang setengah-setengah ikut Tuhan. Tapi saatnya kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena apa? Hal yang kedua, kita harus pahami bahwa kapan peperangan itu dimulai? Saat ini, sekarang juga. Saat ini kita sedang menghadapi peperangan. Setuju? Karena di ayat ke-10 di sini dikatakan akhirnya, saudara-saudara, akhirnya itu mengandung kata finally in English. Finally, kalau terjemahan hurufiahnya for the rest. For the rest, saudara-saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, John Stott menerjemahkan kata akhirnya ini yaitu for the remaining time. Artinya mulai sekarang dan seterusnya dan seterusnya. Berarti setiap hari kita menghadapi peperangan. Peperangan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, kita harus mempunyai kekuatan. Kita harus menang dalam peperangan kita setiap hari. Dalam perang ini, musuh kita bukanlah manusia. Nah, dalam hal ini iblis selalu mengecoh, mengelabui kita untuk berperang. Seringkali itu malah kita berperang melawan manusia. Betul atau betul? Orang-orang yang mengkhianati kita, orang-orang yang berlaku jahat terhadap kita, lalu iblis mengelabui, membuat kita akhirnya membenci manusia. Padahal peperangan kita yang sesungguhnya bukanlah di situ. Bukan terhadap manusia, tetapi di dalam ayat 12 jelas dikatakan bahwa peperangan kita adalah melawan penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah musuh kita. Nah, iblis seringkali mengecoh. Dan pada saat kita perang melawan manusia, karena iblis sering mengelabui, ketika kita mulai membenci manusia, sakit hati, menyimpan kekesalan, maka pertahanan kita menjadi terbuka, saudara. Dan disitulah iblis menyerang kita. Ya, karena itu saudara, saat ini kita harus sadar siapa musuh kita, yaitu iblis. Iblis punya susunan organisasi yang sangat kuat. Infrastrukturnya lengkap, saudara. Mulai dari penghulu-penghulu dunia, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, bahkan roh-roh jahat di udara. Karena itu kita harus kenali musuh kita adalah iblis atau setan. Setan itu banyak. Di dalam ayat 12, di situ dengan gamblang kita bisa menangkap. Ia banyak, setan itu banyak. Ia punya kekuatan. Setan itu cerdik dan setan itu jahat tentunya. Nah, bagaimana cara supaya kita menang? Saya rindu untuk memberitahu kepada saudara semua. Ada 3 cara supaya kita menang. Yang pertama, kita harus bersandar kepada Tuhan. Di dalam ayat ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Kita bisa menang bukan dengan kekuatan kita sendiri.
Ini harus kita sadari. Kita nggak bisa mengandalkan seberapa banyak kekayaan kita. Kita nggak bisa mengandalkan posisi kita. Kita nggak bisa mengandalkan seberapa banyak relasi kita. Tetapi kekuatan kita adalah di dalam Tuhan. Nah, kita bisa menang bukan dengan kekuatan kita sendiri atau kekuatan manusia lain, tetapi kekuatan Tuhan. Amin. Hendaklah kamu kuat. Di dalam kata ini dalam bahasa aslinya dikatakan endunamoste. Endunamoste. Bentuknya adalah present imperatif. Kita belajar sedikit ya saudara. Nah, artinya perintah ini dilakukan terus-menerus. Terus-menerus. Peperangan kita bukan hanya saat pandemik gelombang 1, gelombang 2, tetapi setiap hari. Nah, kata ini pasif dalam bahasa Inggris, yaitu hendaklah kamu kuat. Dalam bahasa Inggris ini pasif, yaitu be ye empowered. Jadi sekalipun kita diperintahkan untuk kuat, di sini dimaksudkan kita tidak bisa menguatkan diri kita sendiri, tetapi kita harus dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kemudian yang kedua, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah kita bisa lihat di Efesus ayat 13 dan seterusnya, yaitu pedang roh dan lain-lain. Nah, kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita kuat. Dan bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan? Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita menang dalam peperangan ini? Yaitu yang ketiga adalah kenali Allah lewat pikirannya. Di dalam ayat ke-11 tadi dikatakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudara, iblis menyerang kita melalui apa? Melalui pikiran. Betul? Bagaimana cara kita melawannya? Kita isi pikiran kita dengan janji-janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan. Janji tentang pemeliharaan, janji Tuhan tentang penyertaan, janji Tuhan tentang meluputkan kita dari mara bahaya, janji tentang kasih-Nya, janji Tuhan tentang pemeliharaannya, janji Tuhan tentang kesembuhan. Amin. Jadi saat-saat ini iblis menyerang kita lewat pikiran. Merasa takut dengan kondisi saat ini, wah kanan kiri keluarga sudah terpapar semua. Lalu kita takut, lalu mulai melemahkan iman kita. Bagaimana supaya kita bisa menang setiap hari? Yaitu kenali Tuhan dengan janji-janjinya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Kenali janji Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Setiap hari saudara. Kalau enggak, iman Anda akan tergerus dan Anda akan kalah oleh peperangan yang kita hadapi saat ini. Baca firman Tuhan setiap hari, bergaul erat dengan Tuhan, banyak berdoa, maka saudara akan memenangkan pertandingan Anda setiap hari, peperangan Anda setiap hari. Mari kita alami kemenangan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.